Perkenalkan, nama saya Made Astoyogi Persana. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang circular queue dengan konsep array di Java. Di dalam video ini, saya akan membahas beberapa topik, yaitu topik pertama adalah penjelasan circular queue, lalu konsep circular queue, metode circular queue, proses yang ada di dalam circular queue, dan implementasi circular queue di Java. Nah, marilah kita masuk pada topik pertama, yaitu definisi circular queue. Circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung. Kelebihan jenis ini adalah alokasi penyimpanan data yang optimal dan dinamis. Hal ini disebabkan oleh penambahan maupun pengurangan data atau item antrian yang baru selalu menempati pos kosong yang disediakan sistem. Circular queue seperti queue lainnya didukung dengan konsep FIFO, yaitu first in, first out, yang merupakan data yang dimasukkan pertama akan diproses pertama kali juga. Nah, berikut menggunakan penggambaran dari circular queue. Kemudian, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan konsep dari circular queue. Dalam penjelasan ini, saya akan menggunakan linear queue sebagai perbandingan. Dapat kita lihat, linear queue berikut memiliki array berjumlah 5 yang telah diisi oleh data, di mana posisi front berada di indeks 0 dengan nilai 10 dan posisi rear berada di indeks 4 dengan nilai 50. Apabila saya mengambil dua data pertama, yaitu 10 dan 20, maka front akan berpindah ke indeks 2 dengan nilai 30 dan membuat indeks 0 dan 1 menjadi kosong. Walaupun indeks-indeks pertama kosong, di dalam linear queue kita tidak dapat mengisi indeks tersebut dengan sebuah data, karena linear queue-nya sudah menganggap bahwa queue-nya ini sudah full, maka sudah tidak dapat diisi lagi. Berbeda dengan linear queue, jika saya memiliki circular queue dengan format yang sama dan melakukan proses yang sama, saya tetap bisa memasukkan data ke dalam indeks-indeks pertama yang kosong. Nah, itulah konsep dari circular queue. Lalu, di dalam circular queue terdapat pula fungsi atau metode-metode, yaitu yang pertama adalah enqueue. Enqueue merupakan metode atau fungsi yang digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu disisipkan di posisi belakang atau rear. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Misalkan saya memiliki circular queue dengan total array berjumlah 5 dan diisi oleh 3 nilai, yaitu 10 di indeks 0 dan merupakan front, 20 di indeks 1 dan 30 di indeks 2 dan merupakan rear. Apabila saya melakukan enqueue selama 2 kali dan memasukkan nilai 40 dan 50, maka yang akan terjadi adalah rear akan berpindah. Nilai 40 dimasukkan ke dalam indeks 3 dan nilai 50 akan dimasukkan ke dalam indeks 4 dan akan menjadi rear yang baru. Nah, apabila kita tetap melakukan enqueue pada queue yang sudah penuh, maka yang akan terjadi adalah overflow. Yang kedua adalah dequeue. Dequeue merupakan metode atau fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan elemen dari dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu dikeluarkan di posisi depan atau front. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menggunakan contoh. Misalkan saya akan melanjutkan queue yang tadi, lalu saya akan melakukan 2 kali dequeue. Maka, yang akan terjadi adalah front akan berpindah. Nilai terdepan, yaitu 10 dan 20, akan diambil dari circular queue. Dan nilai 30 dengan indeks 2 akan menjadi front yang baru. Nah, apabila kita tetap melakukan dequeue hingga queue-nya kosong dan akan melakukan dequeue pada queue yang telah kosong, maka akan terjadi underflow. Yang ketiga adalah metode isFull. Metode full atau fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai front. Jika front sama dengan rear plus 1 modulus max, maka queue-nya sudah penuh atau full. Lalu keempat adalah isEmpty. Metode atau fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah queue kosong dengan cara memeriksa nilai front. Jika front sama dengan min 1, maka queue-nya kosong atau empty.
Yang kelima, front. Metode atau fungsi ini digunakan untuk mengecek stack di bagian depan. Dan metode yang terakhir yaitu rear. Metode atau fungsi ini digunakan untuk memeriksa stack di bagian belakang. Setelah kita membahas metode dalam circular queue, topik selanjutnya adalah proses-proses yang ada di dalam circular queue. Proses yang pertama adalah proses awal. Proses awal ini merupakan proses inisialisasi awal dalam circular queue. Proses yang kedua adalah proses insert. Proses insert adalah proses memasukkan, menyimpan, dan atau menulis dalam circular queue. Kita dapat menggunakan metode atau fungsi enqueue. Proses ketiga adalah proses delete. Proses delete adalah proses menghapus atau keluar di dalam circular queue. Kita dapat menggunakan metode atau fungsi dequeue. Nah, itulah proses-proses yang ada di dalam circular queue. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi circular queue di Java. Dalam penjelasan pada kali ini, saya akan menggunakan IDE IntelliJ untuk dapat memberikan contoh implementasi di Java. Dalam mengimplementasi circular queue, pertama-tama kita harus membentuk sebuah kelas terlebih dahulu. Saya di sini telah membuat kelas dengan bernama circular queue. Nama kelas dapat diganti menjadi apa saja. Setelah membuat sebuah kelas, kita akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat integer size, front, rear, dan queue dengan indeks kosong. Lalu, kita juga harus membuat konstruktor seperti ini, yaitu dengan tipe akses publik dan parameter integer dengan nama size. Di dalam konstruktor akan dieksekusi di size sama dengan size, di mana membuat size yang diinput oleh user tersimpan dalam variabel kelas integer size. Lalu akan mengeksekusi thisFront sama dengan thisRear sama dengan min1, yang membuat nilai front dan rear kita menjadi min1, yaitu memulai queue yang kosong. Lalu kita mengeksekusi juga queue sama dengan newIn dengan indeks size. Setelah itu, kita harus membuat metode enqueue, yang merupakan metode untuk memasukkan elemen di queue, yaitu public void enqueue dengan parameter integer dengan nama data. Di dalam enqueue terdapat 3 jenis pengecekan, yaitu yang pertama adalah mengecek apakah queue-nya penuh dengan menggunakan isFull. Pengecekan ini akan menggunakan if dengan mengecek rumus rear plus 1 modulo size sama dengan front. Jika true, maka mengeksekusi system out print queue is full. Kita dapat mengecek apakah rumus ini benar atau tidak dengan mengerjakan contoh berikut. Contoh size sama dengan 5, maka jika sudah full queue-nya, rear akan terletak di indeks 4 dan front akan terletak di indeks 0. Nah, mari kita coba apakah rumus ini benar atau tidak. Jika true berarti benar, jika false berarti salah. Kita memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Pertama, rear sama dengan 4. Ditambah 1 dengan modulus size. Size-nya adalah 5. Sama dengan front adalah 0. Maka, jika kita 4 tambah 1, hasilnya 5. 5 modulus 5 hasilnya adalah 0. 0 sama dengan 0. Inilah true. Maka rumus ini benar. Rumus ini berarti berfungsi untuk mengecek queue-nya ini penuh atau tidak. Lalu, jenis yang kedua adalah mengecek apa queue-nya ini kosong dengan menggunakan isEmpty. Kita dapat mengeceknya dengan menggunakan else if dengan rumus front sama dengan min1. Jika true, akan mengeksekusi front sama 0, rear sama 0, yang berfungsi untuk meletakkan front dan rear-nya di indeks awal dan memulai queue. Lalu kita juga mengeksekusi thisQueue dengan indeks thisRear sama dengan data, yang berfungsi untuk meletakkan data pada queue dengan indeks rear yang telah ditentukan, yaitu rear sama dengan 0. Lalu, jenis yang ketiga adalah kondisi untuk mengecek apakah queue berikutnya kosong.
Untuk mengeceknya, kita akan menggunakan dua pengecekan, yaitu yang pertama adalah else if dengan rumus rear sama dengan size min 1 dan front bukan sama dengan 0. Jika true, maka akan mengeksekusi rear sama 0 yang berfungsi untuk menaruh rear ke indeks 0 dan disquiz dengan indeks rear sama dengan data yang berfungsi untuk meletakkan data pada kui dengan indeks rear yang telah ditentukan. Lalu ada pula pengecekan lainnya dalam pengecekan ini, yaitu mengecek apakah kui berikutnya kosong menggunakan else yang akan mengeksekusi rear sama dengan rear plus 1 modul size yang berfungsi untuk meletakkan rear satu langkah di depan. Lalu mengeksekusi disquee dengan indeks rear sama dengan data yang berfungsi untuk meletakkan data pada kui dengan indeks rear yang telah ditentukan. Untuk mengetahui apakah rumus ini benar, rear sama dengan rear plus 1 modul size, kita dapat melihat dan mengerjakan contoh berikut. Misalnya, contoh size sama dengan 5 dan front dan rear-nya itu masih di indeks 0. Jika kita melakukan enqueue, maka yang akan terjadi adalah rear akan menjadi rear sama dengan 1. Apakah dengan menggunakan rumus ini, rear sama dengan 1? Ayo kita coba. Pertama kita masukkan angka-angkanya, rear-nya itulah 0, 0 ditambah 1 modul size. Size-nya adalah 5. 0 ditambah 1 adalah hasilnya adalah 1. 1 modulus 5 adalah 5. Berarti benar, rear sama dengan 1. Berarti rumus ini emang benar untuk meletakkan rear satu langkah di depan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang dua pengecekan ini, saya akan menjelaskan konsepnya. Misalkan saya memiliki circular kui dengan indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Di mana indeks 2 diisikan nilai 30 dan merupakan front, indeks 3 dinilaikan 40, dan indeks 4 berisi nilai 50 dan merupakan rear. Nah, untuk kondisi pertama ini, jika terjadi peristiwa seperti ini, maka akan mengeksekusi kondisi else if dengan rear sama dengan size min 1 dan front bukan sama dengan 0. Nah, inilah yang membuat berbeda circular kui dengan linear kui. Di mana di dalam circular kui kita tetap masih bisa meletakkan nilai di indeks awal yang telah didekui. Itu dengan cara mengubah rear menjadi indeks 0 dengan cara mengeksekusi rear sama 0, lalu kita akan menaruhkan datanya atau nilainya ke dalam kui dengan indeks rear, yaitu rear sama 0 berarti di indeks 0. Kita masukin. Maka terjadilah circular kui. Lalu kondisi kedua ini akan terjadi apabila rear di depannya ini masih kosong, sedangkan rear ini bukan berada di indeks akhir. Maka seperti ini. Jika terjadi peristiwa seperti ini, akan tereksekusi else rear sama dengan rear plus 1 modulus size yang berfungsi untuk meletakkan rear di indeks 1, lalu akan memasukkan data ke dalam kui dengan indeks rear dengan cara mengeksekusi disquee dengan indeks rear sama data. Maka akan terjadilah seperti ini. Nah, inilah pengecekan untuk mengetahui apakah kui-nya ini di depannya itu kosong. Setelah kita membuat metode enqueue, kita akan membuat metode dequeue. Metode dequeue merupakan metode untuk mengambil elemen pertama dari kui. Kita akan membuat dequeue-nya dengan integer dan parameter kosong. Dalam dequeue ini, kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Variabel ini akan berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah kita proses. Nah, di sini saya akan membuat
variabel integer dengan nama temp. Setelah kita membuat variabel, kita akan mengecek terlebih dahulu. Pengecekan pertama adalah mengecek apakah queue ini kosong. Dengan cara membuat kondisi if dengan rumus from sama dengan -1, maka akan mengeksekusi sistem outprint queue is empty dan mereturn nilai -1. Setelah itu, setelah kita mengetahui bahwa kondisi itu queue kosong atau tidak, kita akan memasukkan nilai queue dengan indeks from ke dalam variabel temp. Nah, berbeda dengan enqueue di mana indeksnya adalah rear, di dequeue kita akan menggunakan indeksnya from. Kenapa? Karena di dequeue kita ya akan merubah from, bukan rear. Nah, setelah memasukkan nilai ke dalam variabel temp kita akan membuat beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu kita akan membuat kondisi jika hanya terdapat satu elemen. Jika rear dan frontnya itu berada di satu elemen. Bagaimana dengan membuat if dengan rumus front sama dengan rear, maka front itu sama dengan -1 dan rear itu sama dengan -1. Kedua ini berfungsi untuk mengubah front dan rear ke dalam indeks -1, yaitu indeks yang kosong. Nah, setelah itu kita akan membuat kondisi kedua, yaitu kondisi jika front berada di batas maksimal. Gimana? Dengan membuat else if dengan rumus front equal size -1. Jika true atau benar, maka akan mengeksekusi front sama dengan 0, yang berfungsi untuk meletakkan front di indeks 0. Nah, kondisi yang terakhir, itulah kondisi ketiga, itulah kondisi jika masih terdapat beberapa elemen. Gimana cara membuatnya? Dengan menggunakan else front equal front plus 1 modulus size. Rumus ini kita bisa lihat di enqueue, di mana frontnya ini adalah rear. Nah, rumus ini berfungsi untuk meletakkan frontnya ini satu langkah di depan. Setelah kita membuat 3 kondisi tersebut, kita akan memberitahu ke user value atau nilai yang telah dihapus dengan cara membuat sistem outprint equal atau sama dengan nilai temp-nya. Setelah itu, setelah memberitahu kepada user nilai apa yang telah di-delete atau telah di-dequeue, kita akan mengembalikan elemen yang telah di-dequeue atau telah diproses dengan cara return temp. Nah, untuk supaya lebih jelas tentang metode dequeue-nya, saya akan memberikan konsep circle queue-nya. Misalkan kita memiliki sebuah circle queue dengan jumlah size-nya 5, di mana indeks 0, 1, 2, dan 3 itu kosong. Tetapi di indeks 4 dengan nilai 50 terdapat rear dan front. Nah, kalian mungkin berpikir, apa ya tadi kondisi yang pertama tuh maksudnya tuh satu elemen itu apa? Inilah dinamakan satu elemen, di mana front dan rear-nya ini berada di satu elemen yang sama. Nah, jika misalkan kita akan melakukan dequeue pada queue seperti ini, seharusnya yang akan terjadi itu adalah rear dan front hilang dalam queue ini, 50 juga nilainya dihapus, sehingga membuat queue ini menjadi queue kosong.
Nah, bagaimana membuat Q itu kosong? Dengan meletakkan front dan rear menjadi min 1 di indeks min 1, yaitu indeks kosong. Begitu. Lalu untuk kondisi yang kedua, misalkan kita melakukan enqueue terlebih dahulu ya, dengan di indeks 0 dengan nilai 60 dan di indeks 1 dengan nilai 70. Dan indeks 1 ini menjadi rear yang terbaru. Nah, di dalam linear queue tidak ada peristiwa seperti ini ya. Tetapi di circular queue kita akan mengalami peristiwa seperti ini, di mana front itu berada di batas indeks terakhir, tetapi kita masih bisa melakukan dequeue. Nah, itu kita akan menggunakan kondisi yang kedua. Jika kita melakukan dequeue pada peristiwa seperti ini, maka kejadian yang harus terjadi itu front berubah menjadi indeks 0 dari indeks 4, dan nilai 50 ini akan hilang atau di-delete. Nah, gimana kita bisa mengubah front itu menjadi indeks 0? Dengan mengganti nilai front menjadi 0. Nah, yang akan menyebabkan front berpindah seperti ini. Nah, untuk kondisi ketiga ini adalah kondisi di mana front di depannya masih ada elemen atau masih ada nilai. Jika kita akan melakukan dequeue pada peristiwa seperti ini, maka kita akan mengeksekusi kondisi ketiga, yaitu front sama front plus 1 modulo size, di mana frontnya ini akan berpindah ke indeks 1 dan nilai 60 ini akan hilang. Nah, itulah konsep circular queue tentang dequeue. Setelah kita membuat metode dequeue, selanjutnya kita akan membuat metode display queue, yaitu sebuah metode untuk menampilkan elemen dari queue. Di dalam display queue ini, kita akan menggunakan parameter kosong. Pertama-tama, kita akan membentuk kondisi jika queue itu kosong. Sama seperti metode lainnya, kita akan menggunakan if front sama dengan min 1. Jika true, maka akan mengeksekusi sistem of print queue is empty yang berfungsi untuk memberitahu kepada user bahwa queue itu kosong. Setelah itu, saya juga akan membuat pemberitahuan kepada user. Data yang ada di sebuah queue adalah titik-titik-titik. Dengan cara membuat sistem outprint, data yang ada di sebuah queue adalah titik 2 spasi ya. Setelah itu, saya akan membuat dua kondisi. Kondisi yang pertama itu berfungsi untuk mengetahui apakah rear belum melewati batas maksimal atau rear itu masih di depan front. Kita membuat if rear lebih besar sama dengan front, maka saya akan membuat loop untuk menampilkan data dari posisi front ke posisi rear. For integer I sama dengan front, dengan I lebih kecil sama dengan rear, dan I increment 1, kita akan mengeksekusi sistem outprint queue dengan indeks I plus spasi. Nah, berarti ini akan mengeprint nilai queue dengan indeks I dari posisi front ke posisi rear. Setelah itu, saya akan membuat kondisi juga jika rear ini melewati batas maksimal. Berbeda dengan kondisi yang di atas, kondisi di atas ini jika rear ini belum melewati batas maksimal, berarti masih normal seperti linear queue biasanya. Tetapi untuk kondisi ini adalah kondisi khusus untuk circular queue.
Nah, kita akan menggunakan else. Lalu, saya akan membuat dua loop. Loop yang pertama ini berfungsi untuk menampilkan data dari posisi front ke batas maksimal atau QI terakhir. Lalu, loop yang kedua itu akan berfungsi untuk menampilkan dari QI ke 0 sampai ke posisi rear. Nah, untuk loop yang pertama, saya akan membentuknya dengan cara for integer I sama dengan front dengan I kurang dari size, lalu I increment 1. Maka akan mengeksekusi sistem outprint QI dengan indeks I plus spasi. Nah, berarti tidak akan terjadi loop di mana akan mengeprint QI dengan indeks I dari front ke batas maksimal. Setelah menampilkan atau ngeprint data dari posisi front ke batas maksimal, kita akan memprint dari QI ke 0 sampai ke posisi rear dengan menggunakan for integer I sama dengan 0, lalu I kurang dari sama dengan rear, dan I increment 1. Maka akan mengeksekusi sistem outprint QI dengan indeks I plus spasi. Maka loop akan menampilkan dan mengeprint data dari QI indeks pertama hingga QI ke indeks rear. Itulah metode dari display QI. Nah, setelah kita telah membuat metode enQueue, deQueue, dan display Queue, maka kelas Queue pun selesai. Kelas ini dapat digunakan di dalam main. Mari kita coba lihat contoh implementasinya di dalam main yang telah saya buat. Nah, kita bisa lihat saya pertama akan melakukan inisialisasi scanner input sama dengan new scanner system.in. Lalu saya juga akan membuat sebuah variable baru yaitu integer size, select, dan data. Setelah itu saya akan menanyakan inputan user tentang batas maksimum circular QI. Hasil inputan itu akan saya masukkan ke dalam variable size. Setelah itu saya akan membuat circular QI dengan nama result, di mana parameternya ini atau inputannya ini akan menggunakan inputan variable integer size. Yang seperti saya katakan tadi, integer size ini berisikan inputan dari user. Nah, setelah itu saya akan membuat juga tampilan programnya dan juga meminta input dari user. Apakah user ingin melakukan enQueue, deQueue, display, atau exit. Pilihan ini saya akan masukkan ke dalam variable select. Setelah itu saya akan memproses hasil inputan dari user. Jika user memilih pilihan pertama, maka saya pertama kali aku akan menanyakan data path ingin dimasukkan. Inputan itu akan saya masukkan ke dalam variable data, di mana saya akan menggunakannya untuk melakukan enQueue. Lalu, setelah itu, jika user ingin memilih pilihan kedua yaitu deQueue, saya akan melakukan deQueue dengan circular QUI yang telah diinput dari user. Lalu juga jika user memilih pilihan 3, saya akan melakukan display QUI, dan jika user memilih pilihan 4, saya akan mengexit programnya. Nah, tetapi kalau misalnya user tidak memilih 1, 2, 3, 4, misalkan 5, 6, 7, 8, maka saya akan memberitahu user bahwa pilihan Anda itu salah, mohon masukkan pilihan yang benar. Setelah itu, mari kita coba programnya.
Nah, pertama-tama kita akan memasukkan batas maksimum circular queue kita terlebih dahulu. Misalkan saya memasukkan batasnya maksimumnya adalah 5. Lalu, kita akan ditampilkan pilihan menu kita. Nah, pertama-tama saya akan mengetes pilihan menu untuk dequeue. Pada kali ini, queue ini masih kosong. Dan jika kita melakukan dequeue, maka yang akan terjadi itu adalah program akan memberitahu kita bahwa queue itu kosong. Ayo kita lihat apakah akan terjadi seperti itu atau tidak. Ya, di sini kita lihat bahwa program ini akan menampilkan queue itu kosong. Dan jika kita melakukan display, seharusnya terjadi kejadian yang sama. Ya, betul. Queue itu is empty. Setelah saya mengecek dequeue dan display, saya akan mengecek enqueue-nya. Apakah bisa? Ya, kita akan masukkan datanya. Untuk data pertama saya akan masukkan 10. Setelah saya memasukkan data, saya akan mengecek display-nya lagi. Seperti yang kita dapat melihat bahwa display itu berfungsi dengan baik. Data yang diakui adalah 10. Jika kita akan melakukan enqueue lagi, masukkan data 20, lalu lagi 30, 40, dan 50. Jika kita memilih display, maka yang seharusnya terjadi itu adalah menampilkan enqueue-nya dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu kita lihat, ya benar, 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, jika saya memilih enqueue lagi, yang akan terjadi seharusnya itu adalah program memberitahu kita bahwa program itu full, queue itu full. Ayo kita lihat. Jika kita melakukan 60, apakah berhasil atau tidak? Tidak, karena queue itu full. Benar berarti ya, untuk fungsi enqueue-nya. Kita melihat display-nya lagi. Ya, di dalam display ini tidak ada nilai 60. Berarti memang benar. Lalu setelah itu saya akan mengecek dequeue-nya. Apakah berhasil, benar, atau tidak. Mari kita lihat. Ya, di sini dequeue-nya ini telah memberitahu value yang telah di-delete adalah 10. Ayo kita display, ayo kita lihat apakah 10-nya itu emang keluar dari circular queue-nya. Bisa kita lihat bahwa nilai 10 ini emang sudah keluar. Jika kita melakukan dequeue lagi misalkan, apakah nilai 20 ini juga sudah keluar? Ya, sudah keluar. Nah, ayo kita coba enqueue lagi. Kan kalau misalnya di linear queue, kalau kita melakukan enqueue seharusnya itu tidak bisa. Nah, tapi karena kita memakai circular queue, seharusnya walaupun indeks 1 dan indeks 0-nya itu kosong, kita seharusnya masih bisa mengisi nilai ke dalam indeks-indeks tersebut. Ayo kita coba. Misalkan kita masukkan data 10 dan data 20. Jika kita display, seharusnya akan menampilkan nilai 30, 40, 50, lalu 10 dan 20. Jadi kita lihat. Ya, benar. Oke. Nah, setelah kita mengecek bahwa enqueue, dequeue, dan display itu berjalan dengan baik, maka saya akan akhiri program ini. Ya, program ini selesai dengan exit code 0. Berarti program ini berjalan dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Nah, itulah contoh implementasi circular queue di Java.
Sekian dari saya. Atas perhatiannya sampai sekarang, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.